Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya. Pada kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan untuk materi kita tema 5, wirausaha. Dan kali ini kita bersama-sama akan masuk subtema 1 untuk pembelajaran 5 dan 6. Dan pada kali ini kita bersama-sama akan mencapai kompetensi, yaitu anak-anak diharapkan dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan juga diharapkan anak-anak nanti dapat mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Lalu selanjutnya anak-anak diharapkan dapat menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lalu diharapkan anak-anak juga mampu untuk memahami reklame. Anak-anak, tahukah kalian banyak kerjasama yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Nah, anak-anak, coba simak untuk penjelasan berikut ini. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Nah, Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. Nah, SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besar, yaitu berada di Bumi Sriwijaya, Palembang. Ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Nah, dengan demikian setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan mencatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru saja bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Nah, Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan juga sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggaraan SEA Games, juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%. Disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Nah, persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cindera mata.
sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak dari teks tadi, kita bisa mengambil poin-poin penting, informasi penting. Nah, tadi, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games tadi? Iya, tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Lalu di mana tadi SEA Games ke-26 diselenggarakan? Iya, benar, di dua kota, yaitu di Palembang dan Jakarta. Lalu apa yang kalian ketahui tentang SEA Games? Iya, SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Lalu apa saja kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games tadi? Ya, tentunya keikutsertaan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan juga kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Lalu apakah ada pengaruhnya? Ya, tentu ya, pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tadi disampaikan, yaitu ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarpras, yaitu untuk pelaksanaan SEA Games itu. Selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cindera mata juga meningkat. Nah, anak-anak, selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Ya, pada pertemuan sebelumnya, dulu kita telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikan dulu. Nah, apakah kalian pernah mengamati logo ASEAN? Apa dari arti logo itu? Ayo kita coba simak gambar ini. Nah, amati logo pada bendera ASEAN berikut. Nah, anak-anak, di situ ada warna-warnanya, yaitu ada warna apa saja? Coba perhatikan. Ada warna kuning, ada merah, ada putih. Ya. Coba sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, warna itu lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran. Dari logo tersebut terdapat beberapa warna yang menyatu sehingga mengandung arti dan makna. Nah, ada warna merah. Merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah itu menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Lalu ada biru ya. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Nah, warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Lalu kuning, yaitu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi, sehingga padi itu. Lalu putih, warna yang terakhir dalam logo adalah putih. Warna ini melambangkan kesucian, ya, memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Nah, lalu bentuknya itu ada 3 bentuk yang terdapat pada lambang ASEAN, yaitu lingkaran, padi, dan tulisan ASEAN. Nah, ketiga bentuk itu sama-sama mengandung arti dan makna. Lingkaran, terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN. Perhatikan, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Lalu padi, ya, ada seikat padi, 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota itu. Nah, seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, dan satu belum masuk yaitu Timor Leste masih didaftarkan. Harapannya ke-10 negara itu saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Nah,
Kemudian ada tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, anak-anak, kalau kita melihat logo ASEAN tadi, anak-anak juga tentunya telah melihat dan sering melihat dan mungkin memiliki ya. Mati coba logo pada gambar. Ya, ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada logo Hari Anak. Kemudian di situ ada logo Ketahanan Lingkungan. Apa sih logo itu? Iya, logo merupakan bagian dari reklame ya. Kita sudah belajar mengenai reklame ya. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, anak-anak setelah mengamati contoh logo tadi, coba sekarang anak-anak bisa merancang logo itu sesuai keinginanmu. Kalian dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu anak-anak lakukan adalah pertama, pilih tema yang kamu inginkan ya. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lainnya. Nah, lalu setelah itu buat simbol atau gambar yang mewakili tema itu. Kemudian langkah selanjutnya tulis kata atau kalimat yang mewakili tema itu. Lalu yang terakhir tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo itu. Nah, anak-anak, kamu telah memahami dan mempraktekkan juga cara mengisi berbagai formulir ya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang anak-anak bisa mempraktekkan membuat sebuah formulir untuk kegiatan di sekolahmu beserta petunjuk pengisiannya ya. Nah, kamu akan praktekkan menulis formulir beserta petunjuk pengisian itu. Sekarang coba buatlah contoh formulir dan petunjuk pengisian untuk kegiatan itu. Pertama, misalnya pendaftaran lomba sepak bola antar kelas misalnya, atau lomba basket antar kelas, pendaftaran jadi anggota klub pecinta alam misalnya, atau pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Nah, anak-anak, dari berbagai macam informasi tadi dan juga mengenai aktivitas anak-anak membuat logo ataupun membuat formulir, silakan anak-anak untuk bisa melaksanakannya. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan kita untuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ini. Silakan anak-anak terus belajar dan jangan lupa tetap semangat ya. Terima kasih dan selamat